Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 30 Mei 2025, bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Pagi ini kami akan merenungkan sabda-Mu sebelum kami beraktivitas, bekerja, dan kembali lagi menjalani kehidupan kami. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, agar firman-Mu memberikan tuntunan bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan tema 40 hari. Saudara-saudara, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata 40 hari? Mungkin ada yang segera teringat pada hitungan-hitungan yang sering dikaitkan dengan orang meninggal. 7 hari, 100 hari, 1000 hari, dan salah satu di antaranya ada 40 hari. Atau mungkin teringat pada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia mulai berkarya. Ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Mungkin masih ada hal lain lagi yang teringat oleh saudara. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada 40 hari lain. Dan ini yang ingin saya ajak saudara-saudara merenungkannya, yang oleh seorang teolog ternama, Karl Barth, disebut sebagai suatu kurun waktu yang amat menentukan dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu 40 hari dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah, sampai dengan waktu kenaikannya ke surga. Dalam waktu 40 hari itu, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, seperti disaksikan oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Tertulis begini, kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya tentu saja, mengapa waktu 40 hari itu sangat menentukan? Begini, kita tahu bukan apa yang terjadi pada diri para murid sebelum 40 hari tersebut. Sekalipun mereka sudah menerima banyak pengajaran dari Tuhan Yesus, termasuk pemberitahuan demi pemberitahuan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, toh mereka tetap hancur lebur saat menyaksikan penderitaan dan kematian yang dialami Tuhan Yesus. Mereka dikuasai oleh kesedihan, ketakutan, kekecewaan, ketidakberdayaan, bahkan keputusasaan. Jika kurun waktu 40 hari yang diberitakan oleh Lukas ini tidak ada, barangkali Simon Petrus akan terus hidup dalam penyesalan yang amat mendalam akibat penyangkalan yang ia lakukan. Ia akan hidup dengan rasa bersalah sepanjang hidupnya. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus barangkali akan terus berada dalam kekecewaan dan keputusasaan, karena orang yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa Israel mati dengan tragis. Thomas mungkin akan terus hidup sebagai orang yang tidak pernah percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, dan sebagainya. Akan tetapi, ceritanya menjadi lain. Setelah selama 40 hari itu sampai dengan hari kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada murid-muridnya dan dilakukannya berulang-ulang.
Kita tidak dapat membicarakannya satu persatu di sini. Waktunya jelas tidak akan cukup. Namun kita dapat menyebut beberapa di antaranya. Tuhan Yesus hadir ketika para murid berada dalam ketakutan yang sangat. Di dalam ruangan, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat. Ia datang dengan pengampunan kepada murid-murid yang memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang amat sangat. Ia juga datang dan menemani murid-muridnya dalam perjalanan yang penuh kegundahan, kehilangan semangat, dan merasa tidak berdaya, untuk kemudian memberinya kembali daya dan semangat untuk menjalani kehidupan. Ia bersedia menjumpai murid yang digelisahkan oleh keraguan-raguan, untuk kemudian memantapkannya dan membangkitkan imannya, dan sebagainya. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan itu untuk murid-muridnya di masa lalu, Ia pun bisa melakukannya untuk murid-muridnya di masa kini. Datang dan menjumpai kita dalam kehidupan kita serta dalam setiap pergumulan hidup kita. Lebih lanjut, dalam diri para murid kita menyaksikan perubahan yang luar biasa. Kurun waktu 40 hari tersebut dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengokohkan keyakinan iman murid-muridnya tentang kebangkitannya, bahwa ia benar-benar bangkit dan mereka memiliki Tuhan yang hidup, yang mau hadir dalam kehidupan murid-muridnya. Keyakinan yang kokoh bahwa mereka memiliki Tuhan yang sungguh bangkit dan hidup ini sangat penting. Hal inilah yang kemudian membuat para murid itu memiliki semangat, keberanian, iman yang teguh, yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, dalam melakukan tugas menjadi saksi Kristus dan menjalani kehidupan apapun yang terjadi dan yang mereka hadapi. Yesus yang hidup inilah yang kemudian juga mereka beritakan dan menjadi berita abadi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Jadi sama seperti para murid tersebut, kita sesungguhnya memiliki Tuhan yang hidup. Apakah kenyataan ini membuat dampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Memampukan kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat, keberanian, iman dan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini? Menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah oleh keadaan karena sadar betul bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Selanjutnya, masa 40 hari itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya agar mampu melanjutkan pekerjaan yang sudah ia lakukan. Ibarat lari estafet. Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet kepada murid-muridnya. Karena itu, selama 40 hari itu ia mengajar para muridnya dan membimbing mereka untuk melakukan pekerjaannya, agar mereka dapat melakukan pekerjaan Tuhan tersebut dengan sebaik-baiknya di bumi ini, sesudah nanti ia naik ke surga. Dan kita tahu, para rasul dan para murid Yesus pada masa itu yang menerima tongkat estafet dari Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kini tongkat estafet itu berada di tangan kita, murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Akankah kita juga akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita ini? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kurun waktu 40 hari yang sangat menentukan dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu 40 hari dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan waktu kenaikannya ke surga. Karena waktu 40 hari itulah dampaknya kami saat ini dapat menjadi mengenal Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang sudah memperoleh anugerah besar ini kiranya dimampukan untuk terus menyadari dan meyakini bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang mau hadir dalam kehidupan kami dengan segala pergumulan kami,
serta mampukan kami pula untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus mulai ketika masih hidup secara fisik di dunia ini, dan kami dapat melakukannya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan yang diteruskan kepada kita dengan baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.